Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Kaisal Akbar, NPM 1871507. Di sini saya akan presentasikan materi tentang manajemen media massa. Yang pertama, apa itu manajemen media massa? Manajemen media massa adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemen dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi komersial maupun sebagai institusi sosial. Manajemen media merupakan bagian dari manajemen komunikasi dan bagian dari studi media. Studi manajemen media diharapkan tidak hanya pengembangan ilmu yang diperoleh, tetapi juga mendorong pertumbuhan media serta kehidupan demokrasi yang menjamin adanya yang pertama freedom of experience, yang kedua freedom of speech, yang ketiga freedom of the press. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sarana dan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kesuksesan. Fungsi manajemen, yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga influencing, yang ketiga budgeting, dan yang terakhir controlling. Selanjutnya, apa itu survei? Survei adalah salah satu cara agar perusahaan media massa mampu memahami apa saja yang dibutuhkan oleh khalayak sebagai pemenuhan berita baik secara internal maupun eksternal. Mengetahui selera pasar dan juga sasaran media, lebih tepatnya, sekaligus mengetahui informasi-informasi tentang kompetitor yang akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dalam dunia manajemen juga dikenal istilah POAC, planning atau perencanaan, organizing, perorganisasian, actuating, tindakan, controlling, pengawasan. POAC ini merupakan prinsip dasar manajemen untuk mengontrol dan mengatur. Dengan manajemen media massa, kita dapat membuat suatu program sesuai dengan selera pasar dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai penerima informasi yang disampaikan melalui media massa. Selanjutnya, manajemen industri media massa. Sistem peraturan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengendalian, serta pengawasan terhadap sumber daya manusia, dana, informasi, dan bahan produksi lainnya oleh para manajer industri media guna tercapai tujuan institusi media yang bersangkutan. Apa itu manajemen industri media massa? Sistem peraturan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengendalian, serta pengawasan terhadap sumber daya manusia, dana, informasi, dan bahan produksi lainnya oleh para manajer industri media guna mencapai tujuan institusi media yang bersangkutan. Langkah yang perlu dilakukan dalam industri media antara lain perhatian terhadap lingkungan eksternal, menjual ruang untuk iklan, suntikan moral, penjualan jasa kegiatan off-print seperti seminar dan lain-lain, dan apa saja hal pokok yang harus diperhatikan dalam pencapaian media, perencanaan media. Yang pertama, latar belakang produk, yang kedua konsep produk, yang ketiga posisi produk, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima manajemen kepemilikan, yang keenam aspek keuangan, 7 area beresiko, dan yang terakhir jadwal kegiatan. Apa saja hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan media? Yang pertama latar belakang produk, yang kedua konsep produk, yang ketiga posisi produk, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima manajemen kepemilikan, yang keenam aspek keuangan, yang ketujuh area berisiko, yang ke-8 jadwal kegiatan. Apa itu fungsi media massa? Yang pertama to inform, yang kedua to educate, yang ketiga to entertain, dan yang keempat social control. Karakter media massa ada yang pertama media televisi, audio visual, berpikir dalam gambar, dan pengoperasian yang lebih kompleks. Media radio siaran, ada auditori, imajinatif, akrab,
gaya percakapan menjaga mobilitas, paling aktual. Media surat kabar, publisitas, periodisitas, universitas, aktualitas. Dan yang terakhir ada media online, cenderung bersifat bebas kepemilikan, bebas sekat sosial, bebas intervensi. Berita atau iklan langsung dapat diterbitkan, aksesibilitas lebih tinggi. Produk media dan etika bisnis dunia media. Apa itu produk media? Produk media dipandang sebagai produk kreatif karena produk tersebut memberikan suatu pengalaman pada audiensnya. Produk media juga dicirikan oleh tuntutan yang tinggi terhadap orisinalitas gagasan dan juga dimaknai sebagai public good yang pengelolanya harus memperhatikan kepentingan publik. Apa saja kategori dalam setiap jenis media periklanan? Yang pertama, iklan media cetak, yaitu iklan baris, iklan kolom, advertising, iklan display. Yang kedua ada iklan radio, yaitu ada ad-lib, spot, sponsor program. Ada pula iklan televisi, yaitu sponsor program, running text, property endorsement, dan live action. Yang terakhir, iklan internet. Ada media website atau portal, banner dan tombol, dan yang terakhir email. Bisnis media dan periklanan. Apa itu bisnis media? Bisnis media merupakan aktivitas komersial yang dilakukan dengan menggunakan media massa. Bisnis media memadukan 3 unsur, yaitu strategi, pemasaran, dan komunikasi. Apa saja keunggulan dari bisnis media? Yang pertama, brand. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, komunitas. Dan yang keempat, networking. Yang kelima adalah organisasi. Apa yang dibutuhkan dalam bisnis media? Yang pertama, modal. Yang kedua, teknologi. Dan yang ketiga, persiapan SDM. Selanjutnya ada periklanan. Apa itu periklanan? Periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan bermedia yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diidentifikasi dan dirancang untuk mempersuasi orang-orang agar melakukan beberapa tindakan di masa sekarang maupun masa mendatang. Apa saja media yang digunakan dalam periklanan? Yang pertama, surat kabar. Kedua, televisi, radio, majalah, dan internet. Bagaimana pengelompokan iklan berdasarkan media? Yang pertama, iklan cetak. Iklan yang proses pembuatannya menggunakan teknik cetak atau printing. Ada juga iklan radio. Iklan yang disiarkan secara media radio dengan aneka bentuk iklan seperti ad-lib, slot, atau yang lainnya. Iklan televisi. Iklan yang bentuk penayangannya adalah televisi. Iklan media digital interaktif atau internet. Iklan yang berbentuk website atau portal, billboard mini, blog atau portal, dan email. Selanjutnya ada industri dan konglomerasi media. Apa itu konglomerasi media? Konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Apa yang terjadi di konglomerasi media? Grup media tentu akan memproduksi program-program sejenis atau memiliki kemiripan yang dapat ditayangkan di seluruh jaringannya, dan akibatnya akan mengurangi keberagaman konten secara signifikan. Padahal keberagaman pemilik dan keberagaman konten dan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempertahankan fungsi publik dari media massa sebagai bentuk demokratisasi dalam media. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.